Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, memasuki pelajaran baru tentang hidup damai. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap damai Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail beda ibu. Ibunya Nabi Ishak adalah Ibu Sarah. Sedangkan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar. Nabi Ishak diutus untuk masyarakat Kan'an, khususnya di kota Hebron, karena kaumnya tidak mengenal Allah. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah telah lama menikah, namun belum juga diberi keturunan. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah sampai datanglah malaikat Jibril memberikan kabar bahwa Ibu Sarah sedang hamil dan akan melahirkan seorang putra. Sarah mendengar kabar tersebut heran dan hanya tersenyum. Dia merasa aneh karena ia tidak mungkin mendapat keturunan karena umurnya yang sudah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim sudah berumur 100 tahun lebih. Namun atas kehendak Allah, Nabi Ishak pun lahir dari rahim Ibu Sarah di kota Kanaan. Ketika Nabi Ibrahim telah sangat tua, Ishak belum juga menikah. Ibrahim tidak mengizinkan Nabi Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya yang tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifqah binti Batnail binti Nahur, anak dari saudara Nabi Ibrahim yang kemudian menikah dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayahnya dialami oleh Nabi Ishak. Istrinya pun lama tidak melahirkan seorang putra pun. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan tawakal yang kuat. Setelah penantian yang panjang itu, akhirnya istri dari Nabi Ishak hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar yang kemudian diberi nama Isyu dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak, ia dianugerahi 2 orang putra sekaligus di saat usianya yang telah senja. Salah satu putranya kelak akan menjadi nabi, yakni Nabi Yakub, dan juga mempunyai putra yang menjadi nabi, yakni Nabi Yusuf. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal Bani Israel. Disebut Bani Israel karena Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari. Kelak Bani Israel inilah yang lahir sederet nabi-nabi dan rasul. Nabi Ishak diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya, yakni Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli hikmah. Nabi Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanaan dan Syam. Nabi Ishak meneruskan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim yang sudah tua. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, Nabi Ishak pun diperintahkan untuk mengajarkan cara-cara menyembah Allah dan mengesahkan Allah, serta meninggalkan perbuatan maksiat. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah sehingga umatnya merasa senang, rukun, diberi kemakmuran dan kedamaian.
Setelah selesai dengan tugas kenabian dan kerasulan untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, Nabi Ishak wafat. Beliau wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan bersama Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Nah, demikian anak-anakku kisah keteladanan Nabi Ishak yang damai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.